Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Padang Mahsyar adalah tempat berkumpulnya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kubur untuk menunggu keputusan akhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Padang Mahsyar, di tempat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali amal perbuatan yang kita bawa selama di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggambarkan keadaan dan nasib orang-orang kafir di Padang Mahsyar dengan jelas sebagai peringatan agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang merugi. Mari kita renungi bersama bagaimana keadaan mereka. Orang-orang kafir ini di Padang Mahsyar penuh dengan penderitaan, penuh dengan penyesalan dan ajab yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang berdusta terhadap ayat-ayat Kami dan sombong terhadapnya, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Maka siapakah yang lebih zolim daripada orang yang membuat kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang mendustakan kebenaran ketika datang kepadanya? Bukankah di neraka jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?" Quran Surat Al-A'raf ayat 36 dan ayat 37. Ketika dibangkitkan di Padang Mahsyar, orang-orang kafir akan muncul dalam keadaan terhina. Wajah mereka hitam legam dan tubuh mereka penuh dengan debu dan kotoran. Bayangkan sahabat, mereka tidak memiliki kehormatan sedikit pun. Mungkin selama mereka di dunia, mereka adalah orang kaya, mereka orang yang terhormat, atau mereka orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan. Tetapi di sana, mereka tidak memiliki kehormatan sedikit pun. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, sahabat, penuh dengan ketakutan karena mengetahui nasib buruk yang menimpa mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada hari kiamat, matahari didekatkan hingga jaraknya hanya 1 mil dari manusia, sehingga mereka tenggelam dalam keringat mereka sesuai dengan amal perbuatannya." Hadis riwayat Muslim nomor 2864. Bayangkan sahabat, orang-orang kafir berdiri di bawah terik matahari tanpa naungan. Mereka berkeringat begitu deras hingga sebagian tenggelam dalam keringatnya sendiri. Tidak ada pohon rindang, tidak ada tempat berlindung. Semua itu adalah akibat dari dosa-dosa mereka selama mereka hidup di dunia dan akibat dari keingkaran mereka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala selama mereka hidup di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai membelenggu dan neraka yang menyala-nyala." Quran Surat Al-Insan ayat 4. Sahabatku, bayangkan mereka dibelenggu dengan rantai besi yang panas. Tangan dan kaki mereka terikat tanpa daya. Setiap langkah terasa berat dan setiap gerakan mereka adalah penderitaan. Tidak ada bantuan, tidak ada yang bisa membantu, tidak ada belas kasihan,
hanya azab yang menunggu. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, orang-orang kafir akan berkata, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami darinya neraka. Niscaya kami akan beramal soleh." Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, "Bukankah kami telah memberikan umur yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir, dan telah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan?" Quran Surat Fatir ayat 37. Sahabatku, bayangkan mereka menangis, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kesempatan kembali ke dunia. Namun, penyesalan mereka sudah terlambat. Kesempatan hidup di dunia telah mereka sia-siakan, dan tidak ada jalan untuk mereka kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul akan ingin agar mereka diratakan dengan tanah, dan mereka tidak dapat menyembunyikan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu kejadian pun. Quran Surat An-Nisa ayat 42. Bayangkan sahabat, dosa-dosa mereka dibongkar di hadapan seluruh umat manusia. Tidak ada yang bisa disembunyikan, dan mereka merasa malu luar biasa. Mereka berharap bisa menjadi debu saja, namun keinginan itu tidak akan pernah terpenuhi. Setelah melalui proses hisab, perhitungan amal, orang-orang kafir akan menerima keputusan yang mengantar mereka menuju neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagi orang kafir, amal perbuatannya hanya seperti debu yang berterbangan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Ahmad nomor 16.322. Bayangkan sahabat, seluruh harapan mereka hancur. Mereka tidak memiliki satupun amal yang bisa menyelamatkan mereka. Semua yang mereka kumpulkan di dunia selama mereka hidup menjadi sia-sia, hanya menambah rasa sesak dan keputusasaan. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, kisah tentang nasib orang-orang kafir di padang mahsyar ini bukan hanya untuk menakut-nakuti, bukan suatu cerita, tetapi ini sebagai peringatan agar kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah bosan memperbanyak amal kebaikan, meningkatkan keimanan, dan menjauhi segala dosa. Selama kita masih ada waktu, mari kita perbaiki diri, dan mari kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa. Ya Allah, lindungilah kami dari kehinaan di padang mahsyar. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu taat kepadamu. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan rahmat-Mu di akhirat kelak. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan ridhoilah segala amal perbuatan kami dan ibadah kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Suara Surau yang dirahmati Allah,
Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain, agar pesan-pesan kebaikan ini bisa tersebar lebih luas dan bermanfaat. Terima kasih pula kepada sahabat yang telah membantu menyebarkan dan membagikan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabat kita yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi sahabat, memberikan keberkahan dan rahmat-Nya kepada sahabat, serta memudahkan segala urusan sahabat dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak pula kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana ada kalimat-kalimat yang keliru atau kurang pas dalam menyampaikan pesan-pesan kebaikan ini kepada sahabat-sahabatku. Semoga niat baik kami untuk menyampaikan, untuk menyebarkan pesan-pesan kebaikan ini kepada semua orang, kepada sahabat-sahabatku, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan memberikan rahmat dan keberkahan kepada kami semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.